Pak Supratman untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Ya, jadi semua kita mengikuti aturan negara kita dan aturan FIFA. Jadi saya nggak mau terlibat polemik kepada individu atau figur yang memang naturalisasi pemain adalah topik yang selalu menarik perhatian karena dapat mempengaruhi dinamika timnas serta mewujudkan harapan akan peningkatan dalam kualitas permainan timnas Indonesia, terutamanya timnas senior yang akan menghadapi kualifikasi. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya. Tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan. Karena bisa aja simpang siur kan banyak pemberitaan tentang FIFA Matchday November beri kejutan. Yes, timnas punya pemain naturalisasi baru. Joel Piru resmi bersedia dinaturalisasi PSSI. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah drama panjang soal kepelatihan, kini publik kembali disuguhi kejutan manis menjelang FIFA Matchday November tahun 2025. Sosok penyerang tajam asal Belanda yang lama diincar PSSI, Joel Piru, akhirnya menyatakan kesediaannya untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat tim nasional Indonesia. Kabar ini langsung menyulut euforia di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama Joel Piru, yang kini memperkuat salah satu klub kasta tertinggi Liga Inggris, memang sudah lama dikaitkan dengan PSSI sejak masa kepelatihan Shin Tae-yong pertama kali. Namun saat itu, prosesnya tertunda karena faktor administrasi dan komitmen pemain terhadap klubnya. Kini, situasi berubah drastis. Piru disebut telah mengirimkan surat resmi ke federasi melalui perwakilannya untuk menegaskan kesediaannya menjadi bagian dari Garuda Nusantara. Kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tampaknya menjadi faktor penting di balik keputusan Piru. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal memiliki hubungan baik dengan sejumlah pemain keturunan dan diaspora Indonesia di Eropa. Dengan pendekatan personal, kedisiplinan tinggi, dan gaya bermain modern yang menekankan transisi cepat, banyak pemain yang merasa yakin akan berkembang di bawah arahannya. Piru disebut terinspirasi oleh semangat pemain lain seperti J.I.Z., Justin Hubner dan Tom Haye yang lebih dulu memilih membela Indonesia. Dalam pernyataannya melalui agennya, Piru mengaku tertarik dengan proyek besar PSSI yang kini difokuskan pada pembangunan tim jangka panjang menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Bagi publik, keputusan ini adalah angin segar setelah masa-masa penuh kekecewaan akibat gagalnya Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Kini, dengan Shin Tae-yong kembali dan tambahan tenaga dari pemain kelas dunia seperti Piru, harapan itu kembali menyala. Joel Piru adalah penyerang kelahiran Eindhoven, Belanda, pada tanggal 2 Februari tahun 1999. Ia merupakan lulusan Akademi PSV Eindhoven yang dikenal sebagai salah satu akademi terbaik di Eropa. Memiliki tinggi badan 185 cm, Piru dikenal sebagai striker modern dengan kemampuan penyelesaian tajam, pergerakan tanpa bola cerdas, dan insting mencetak gol tinggi. Setelah menimba ilmu di PSV, ia kemudian meniti karir profesional di Swansea City dan kini berkiprah di klub Liga Inggris yang tengah naik daun. Musim ini, Piru telah mencatatkan lebih dari 10 gol dan beberapa assist, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di timnya. Yang menarik, dari sisi garis keturunan, Joel Piru memiliki darah Indonesia dari pihak kakeknya yang lahir di wilayah Maluku. Fakta inilah yang membuka peluang besar bagi PSSI untuk memproses naturalisasi sang pemain tanpa hambatan berarti. Begitu kabar kesediaan Joel Piru diterima, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menginstruksikan tim hukum dan administrasi federasi untuk menyiapkan berkas naturalisasi. Proses ini dipastikan akan berjalan cepat, mengingat pemerintah dan DPR RI sudah memiliki pengalaman dalam mempercepat naturalisasi pemain seperti J.I.Z., Sain Patinama, dan Ivar Jenner. Menurut sumber internal,
dokumen awal Piru sudah dikirimkan dan dalam tahap verifikasi. Jika semuanya berjalan lancar, besar kemungkinan proses naturalisasi dapat rampung sebelum akhir tahun 2025, sehingga ia bisa debut pada awal 2026 dalam ajang resmi. Namun, tidak menutup kemungkinan Piru akan diundang secara simbolis untuk menyaksikan laga FIFA Matchday November nanti di Indonesia sebagai bentuk perkenalan kepada publik. Berita ini langsung menjadi trending di media sosial dengan tagar-tagar Piru untuk Garuda dan tagar naturalisasi Barupsi. Ribuan komentar memenuhi lini masa, sebagian besar menyatakan kebanggaan dan dukungan agar proses naturalisasi berjalan lancar. Kalau benar Piru mau jadi WNI, ini berarti lini depan Timnas akan makin berbahaya, tulis salah satu akun pendukung Timnas di platform X. Banyak pula yang membandingkan kemampuan Piru dengan penyerang-penyerang top Asia, bahkan menyebutnya sebagai sosok yang bisa mengubah level permainan Timnas menjadi setara dengan Jepang dan Korea Selatan. Di sisi lain, Ultras Garuda juga dikabarkan berencana menyiapkan koreografi khusus saat laga FIFA Matchday nanti, dengan pesan selamat datang bagi calon striker baru Garuda itu. Kehadiran Joel Piru akan membawa warna baru dalam strategi Shin Tae-yong. Selama ini, Timnas sering kesulitan mencetak gol terutama saat menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Piru, dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, bisa menjadi solusi atas problem finishing yang kerap menghantui. Dalam formasi andalan STY, yakni 4-2-3-1 atau 3-4-2-1, Piru bisa dimainkan sebagai target man sekaligus false nine yang mampu menjemput bola dan membuka ruang bagi pemain sayap seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, atau Witan Sulaiman. Ia juga punya kemampuan menekan lawan sejak lini depan, sesuatu yang sangat disukai oleh STY dalam filosofi high pressing football-nya. Sinergi dengan pemain keturunan lain. Tak hanya Piru, PSSI kabarnya juga tengah membuka peluang naturalisasi bagi satu nama lain yang tak kalah mencuri perhatian, Victor Gyökeres, striker asal Swedia berdarah Indonesia. Jika kedua proses ini berhasil, maka lini depan Timnas akan diisi dua pemain dengan kualitas Eropa yang berpotensi menjadi duet mematikan. Bayangkan kombinasi antara Gyökeres dan Piru di lini depan, kekuatan fisik, kecepatan, dan naluri mencetak gol yang tinggi bisa menjadikan Garuda memiliki serangan paling berbahaya di Asia Tenggara. Selain itu, kehadiran mereka juga diyakini akan memotivasi pemain lokal muda untuk meningkatkan performa dan mentalitas agar bisa bersaing di level tertinggi. PSSI fokus ke pembangunan jangka panjang. Langkah PSSI menggaet pemain diaspora seperti Joel Piru bukan sekadar proyek jangka pendek. Federasi kini menargetkan pembangunan Timnas yang solid hingga 1 dekade ke depan, dengan kombinasi antara pemain lokal potensial dan pemain berdarah Indonesia yang meniti karir di Eropa. Program Garuda Global yang diluncurkan pada 2024 kini mulai menunjukkan hasil. Beberapa pemain muda seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk sudah membuktikan bahwa mereka bisa beradaptasi cepat dengan sepak bola Asia tanpa kehilangan karakter Eropanya. Dengan tambahan pemain seperti Piru, level kompetisi internal di skuad Garuda dipastikan meningkat drastis.